Pak Laudi. Biasanya ada panjangan namanya itu ya. Ini ditujukan pertanyaan ke Pak Nafis Hoirul Huda. Pak Nafis, ini Pak Laudi bertanya, jumlah peserta didik yang dihitung ke dalam alokasi BOS tahap 3 2021 diambil dari Dapodik atau yang terdaftar di Verval PD? Itu Pak pertanyaannya Pak. Silakan Pak Nafis. Ya, terima kasih Pak Tora, terima kasih Pak Laude yang sudah menanyakan. Jadi untuk perhitungan dana BOS gitu ya, data yang kita pakai adalah data yang sudah tercatat di Dapodik. Dan data yang tercatat di Dapodik ini tidak langsung kita pakai sebenarnya, tapi kita ada perhitungan-perhitungan juga ya. Kemudian kita juga ada cleansing data juga di sana. Kalau kita merujuk ke Juknis BOS, di situ juga disyaratkan harus ada NISN-nya. Jadi NISN yang kita hitung adalah NISN yang sudah kembali nih dari Verval PD ke Dapodik. Kemudian tadi saya sempat sebutkan ada cleansing. Nah, cleansing yang kita lakukan adalah kita mendeteksi data siswanya apakah dia berganda atau tidak. Ya. Jadi ini untuk meminimalisir lebih salur ya di satuan pendidikan ya. Betul. Jadi kita juga cleansing datanya dengan kriteria seperti ini Bapak Ibu. Jadi jika peserta didiknya ganda tercatat di lebih dari satu sekolah, itu akan kita exclude keduanya. Jadi dua-duanya kita tidak hitung. Oh, tidak dihitung. Kemudian ya Pak kalau Nafis ya? Betul. Kalau dia ganda dalam satu sekolah tapi beda rombel katakanlah atau beda jenis rombel, nah itu akan kita hitung salah satu. Jadi kalau dia gandanya masih dalam satu sekolah itu masih aman, gitu ya, masih kita hitung dalam, masih kita jadikan satu. Nah, nanti mungkin ini tips juga untuk Bapak Ibu di sekolah, nanti untuk mengecek apakah siswa saya ada yang ganda gitu ya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa cek di manajemen Dapodik. Untuk yang sekolah ya, manajemen sekolah di sp.dadik.kemdikbud.go.id di beranda itu ada notifikasi dan validasi. Jadi kita sudah berikan deteksinya dari awal nih. Jadi Bapak Ibu bisa bisa siap-siap dari sekarang gitu ya. Oh ini ada siswa yang terdeteksi ganda nih, saya berarti harus ngapain? Kalau gandanya terdeteksi di lebih dari satu sekolah, Bapak Ibu bisa hubungi operator sekolah yang bersangkutan atau kontak ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya untuk bantu untuk mengeluarkan siswanya. Kalau beda daerah, Bapak Ibu bisa kontak ke UPT, ke LPMP. Atau untuk mendeteksi apakah double-nya ini lebih beda jenjang ya atau beda kementerian bahkan Bapak Ibu juga bisa cek juga di Verval PD. Di Verval PD kalau siswanya masuk ke dalam residu itu biasanya ada alasannya nih. Kira-kira alasannya apa? Karena double. Kalau karena double itu bisa dicek double-nya di mana gitu. Kemudian sedikit lagi mungkin Pak Toras sekalian nambahin masih ada kaitannya dengan perhitungan dana BOS. Jadi mungkin Bapak Ibu ada banyak pertanyaan terkait dengan siswa saya masih masuk ke residu. Nah, kalau masih masuk ke residu yang di Verval PD itu kan tidak bisa dikeluarkan NISN-nya. Nah, pastikan residunya hilang dengan cara cek di quality control-nya yang di situ. Alasannya karena apa itu pasti ada di situ. Jadi kalau alasannya karena NIK-nya salah, silakan diupdate. Kalau alasannya karena double, silakan diupdate dikoordinasikan dengan sekolah yang terdeteksi double-nya. Itu mungkin Pak Tora. Ya, terima kasih Pak Nafis. Jadi Pak Laude bisa kontak ke Dinas, LPMP, ataupun nanti di